Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Yazid Al-Bustami dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Wait a minute. Who are you? Kembali lagi dengan saya. Saya ingin menjelaskan pemahaman dasar tentang artificial intelligence, yang kedua blockchain, yang ketiga cloud computing, yang keempat data analytics. Baik, yang pertama artificial intelligence. Menurut The Oxford Dictionary, adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, misalnya pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Itu artificial intelligence. Yang kedua, blockchain. Di dunia blockchain semakin populer di Indonesia belakangan ini. Semenjak tingginya keingintahuan masyarakat terhadap dunia kripto, semakin tinggi juga pencairan mengenai teknologi blockchain. Bukan hanya di kalangan komunitas IT, namun teknologi ini mulai familiar di kalangan masyarakat awam. Fenomena ini yang berawal dari perkembangan teknologi internet kini kian menjadi sorotan masyarakat umum. Dilansir dari sumber CNBC Indonesia. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, yang ketiga yaitu cloud computing, merupakan teknologi komputasi yang memungkinkan Anda tidak lagi diremotkan dengan digital aplikasi komputer, hingga opsi penyimpanan data yang lebih fleksibel. Berbagai koneksi internet, cloud computing memungkinkan Anda untuk menggunakan hardware dan software dengan lebih murah dan simpel. Dilansir dari Indonesia Cloud Computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak atau software. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, menyimpan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Yang keempat, data analytics mengacu pada proses pengumpulan, pengorganisasian, dan proses analisis dari kumpulan data dalam ukuran yang sangat besar atau big data. Untuk menemukan pola yang berbeda dan informasi penting lainnya, data analitis juga bisa dibagi berdasarkan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan data analitis di era saat ini dirasanya sangat menjanjikan. Tak heran kalau kini banyak perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil untuk menggunakan software analitik Indonesia untuk menganalisa data yang dimiliki. Data analitik memungkinkan pelanggannya untuk mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan pun bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan di dalam bisnis yang dijalankan berkat adanya perangkat lunak yang tepat dalam menganalisa data-data di perusahaan tersebut. Pengertian data analytics dan data dapat diartikan sebagai serangkaian aplikasi mulai dari basic, yang
intelligence, reporting, dan online analytics, analytical processing, dan beberapa fitur analytics lainnya. Data analytics juga bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Teknologi ini banyak digunakan di industri komersial karena dapat membuat perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan hasil akhir yang baik dan akurat. Teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan program pemasarannya, dan juga meningkatkan layanan bagi para pelanggan. Dengan demikian, bisa dikatakan kalau data analytics ini mampu meningkatkan performa bisnis sebuah perusahaan. Apa saja sih kegunaan data analytics bagi perusahaan? Berikut ini berbagai kegunaan data analytics bagi sebuah perusahaan dilansir dari Indonesia Forum. Yang pertama, mempermudah perhitungan statistik. Yang kedua, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien. Ketiga, waktu perhitungan yang semakin efisien. Yang ketiga, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Yang kelima, dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Demikianlah ulasan mengenai pengertian dan penggunaan data analytics. Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan kita, terkhusus saya. Untuk informasi lebih detail mengenai penerapan dan pengembangan data analytics, silakan berkonsultasi dengan Solvius Indonesia. Saya Zidan Yazid undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.